Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi kali ini saya akan membahas tentang topik recurring product versus non-recurring product. Apa itu recurring product? Nah, jadi begini, pada video kemarin, pada video yang baru saja saya upload tadi malam, saya membahas tentang bagaimana memulai jualan dari nol. Nah, katakanlah pada pada video yang kemarin tuh saya bahas bahwa mulainya dari mencari marketnya dulu, menemukan market yang tepat, menemukan market yang profitable. Itu dulu ya. Nah, sekarang katakanlah Anda sudah selangkah lebih maju, Anda sudah menemukan beberapa market. Maksudnya menemukan beberapa kelompok orang-orang yang mempunyai problem yang sama. Jadi misalkan ada kelompok satu punya problem A, ada kelompok 2 punya problem B, ada kelompok 3 punya problem C. Nah, kelompok orang ini itu disebut market gitu ya. Nah, misalkan Anda sudah menemukan beberapa market. Nah, ketika sudah menemukan beberapa market, nanti kan Anda bisa mencari solusi bagaimana menyelesaikan dari masing-masing problem di masing-masing market. Karena ingat ya, yang disebut market itu basisnya adalah problem. Ya, market itu basisnya adalah problem. Jadi ketika Anda mencari market itu lihat basisnya adalah problem. Jadi masing-masing market itu karena basisnya problem, konsekuensinya kalau Anda ingin mendapat bisnis dari situ, konsekuensinya Anda harus mencarikan solusi dari problem dari masing-masing market itu. Misalkan pada kelompok yang pertama, misalkan itu merupakan market orang yang butuh orang yang butuh pelangsing tubuh, karena orang ini punya problem, sekelompok orang ini punya problem tidak punya kepercayaan diri karena badannya terlalu gemuk. Di kelompok yang kedua misalkan ini sekarang pas momennya BBM baru dinaikkan, maka ada problem di situ bagaimana caranya menghemat bahan bakar. Terus yang ketiga, misalkan ada momentum. Sekarang nih baru mulainya semester awal bagi perguruan tinggi. Biasanya ada ospek, terus kemudian dari ospek itu dibutuhkan baju putih untuk mahasiswa yang baru masuk sebagai mahasiswa gitu, mahasiswa baru. Nah, itu kan sebuah peluang gitu. Ada tiga-tiganya ada peluang. Yang pertama peluang kita harus bisa menghadirkan peluang pelangsing tubuh. Yang kedua ada kita harus menggunakan gimana nih solusi menghemat BBM, apakah ada produk yang untuk bisa untuk bisa menyelesaikan masalah itu, atau peluang yang
mahasiswa baru yang butuh baju putih. Nah, kita lihat di situ ada yang ada recurring product dan ada juga yang tidak recurring product. Artinya di situ ada kebutuhan tentang recurring product dan ada kebutuhan ada juga kebutuhan tidak recurring product. Recurring product itu apa? Recurring product adalah produk yang repeat ordernya tinggi. Jadinya frekuensinya tinggi ya. Jadi misalkan kita membeli produk itu, kemudian dalam waktu bulan depan saja sudah beli lagi, atau dalam waktu 2 minggu saja sudah beli lagi, dan yang beli orang yang sama gitu loh. Biasa itu disebut dengan recurring product. Kalau non recurring product ya produk yang repeat ordernya rendah. Nah, produk yang repeat ordernya tinggi contohnya seperti apa? Misalkan contohnya suplemen madu. Nah, orang beli madu ya untuk 1 bulan, nanti bulan depan habis dia sudah beli lagi. Orang misalkan contoh lain, misalkan susu. Orang beli susu untuk kebutuhan 1 bulan, nanti bulan depan sudah beli lagi. Itu disebut dengan recurring product. Contoh lain lagi misalkan suplemen. Orang butuh beli suplemen untuk meningkatkan protein sehingga menjadi untuk peningkatan body building misalkan. Itu untuk 1 bulan, nanti begitu habis bulan depan udah bisa beli lagi. Nah, sementara yang produk yang non recurring product itu contohnya ya yang dibeli sekali tapi nanti belinya lagi entah kapan lagi gitu. Misalkan apa? Misalkan kacamata, handphone, terus peralatan-peralatan dapur, pisau, panci, wajan. Yang itu ketika orang beli, ya beli sekali, tapi nanti belinya lagi masih bertahun-tahun lagi gitu, masih lama gitu loh. Nah, sekarang bagi Anda yang pemula dalam berjualan, maka misalnya fokuslah pada yang recurring product. Kenapa fokus kepada yang recurring product? Supaya Anda bisa lebih cepat mendapatkan penghasilan yang rutin gitu loh. Dan lebih ringannya lagi, Anda tidak harus mencari prospek baru. Karena katakanlah Anda sudah mempunyai langganan dari pembeli produk yang recurring itu. Misalkan Anda menjual produk pelangsing tubuh. Kemudian Anda sudah punya customer katakanlah 10 orang. Nah, Anda cukup maintain yang 10 itu saja, Anda sudah bisa untuk dapat penghasilan yang rutin gitu. Tinggal sambil berjalannya waktu Anda menambah prospek Anda lagi agar yang membeli semakin banyak. Itu lebih menguntungkan Anda untuk jangka pendek gitu ya. Nah, produk yang non recurring itu strateginya lain lagi, cara jualannya lain lagi. Itu rumit, modalnya besar. Anda harus mikir, kalau Anda pengen stok modalnya besar, kemudian lakunya juga repeat ordernya rendah. Jadinya promosi Anda harus betul-betul betul-betul besar dan modal promosinya juga besar. Dan konsekuensinya Anda harus rajin untuk mencari prospek yang baru. Itu konsekuensinya kalau Anda jualan produk yang non recurring product. Nah,
bagi Anda yang pemula, saya sarankan agar fokus di recurring product, yaitu produk yang repeat ordernya tinggi. Artinya karena apa? Proses Anda mencari prospeknya itu lebih mudah. Anda tidak harus buru-buru mencari prospek baru, tapi cukup Anda memaintain prospek pelanggan yang sudah membeli kepada Anda, dan setelah habis nanti Anda harus melakukan pendekatan lagi, memberikan peringatan lagi kepada mereka, Ibu, Bapak, apakah sudah habis ini produknya? Yuk beli lagi agar Ibu bisa sehat lagi, misalnya seperti itu. Jadi produk-produk yang recurring produk itu memang cocok sangat baik untuk yang pebisnis pemula dan pebisnis yang sudah lama gitu loh. Karena yang menjanjikan percepatan income dari situ ya. Jadi percepatan income itu sangat mudah didapatkan dari yang recurring product. Nah, sementara yang non recurring product itu mempunyai strategi yang lain, dan Anda harus mempunyai effort yang lebih keras lagi untuk cepat-cepat menambah prospek baru agar peluang penjualan Anda bisa lebih cepat lagi. Ya, bagaimanapun produk yang non recurring product itu repeat ordernya rendah, gitu ya. Lebih kurangnya demikian. Ini saya sambil cappuccino pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya lebih kurang demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.